Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan penelitian kolaboratif dengan topik atau judul model evaluasi magang persekolahan dengan pendekatan konteks input, proses, dan produk terhadap peningkatan kompetensi lulusan dalam kurikulum Merdeka Belajar atau MBKM pada masa pandemik. Terdiri dari tim peneliti, ketua Dr. Darajat MAG, kemudian yang kedua anggota Dr. Mahful MAG, kemudian Dr. Zaki MSI, Dr. Ahmad Sulaiman MSI, dan Dr. Kusno MPD. Pertama, pendahuluan, analisis situasi bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak atau imbas terhadap kondisi pembelajaran di kampus. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi persekolahan, magang persekolahan. Magang persekolahan selama ini dilakukan dengan cara konvensional, yaitu mahasiswa dijadikan sebagai objek evaluasi. Maka kondisi seperti ini tidak menguntungkan keadaan mahasiswa dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, yang saya diperlukan terobosan baru untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 pada kualitas lulusan mahasiswa, yaitu model yang lebih sophisticated atau lebih lengkap untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pendekatan tersebut adalah pendekatan CIP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Yang kedua, permasalahan mitra, bahwa mitra atau sekolah dalam kondisi COVID-19 ini mengalami keadaan stagnan di dalam pembelajaran. Maka yang kedua, permasalahan yang kedua adalah diperlukan upaya kolaboratif antara pihak kampus dengan mitra dalam mengatasi keadaan tersebut. Yang kedua, solusi dan target luaran. Bagian pertama, solusi, yaitu menerapkan pendekatan evaluasi CIP yang lebih complicated, yang lebih sophisticated. Yang kedua, melibatkan kampus dan mitra. Jenis luaran yang didapatkan dari hasil evaluasi magang adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa di kampus. Yang kedua, adanya pengembangan aktivitas dalam kurikulum MBKM. Kemudian yang ketiga, luaran ketiga adalah kompetensi lulusan dapat ditingkatkan. Bagian ketiga, yaitu publikasi, diharapkan dengan penelitian ini, maka hasil penelitian akan dipublish di Jurnal Islam Madinah Sinta 3. Solusi dan target, bagian yang 3A, metode pelaksanaan, dilakukan dengan CIP, dilakukan dengan Google Form, yaitu mengintegrasikan antara self-assessment dan peer assessment. Yang self-assessment di mana mahasiswa yang magang melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang peer assessment, antar mahasiswa melakukan evaluasi. Diharapkan dengan dua pendekatan ini, pelaksanaan ini, maka terdapat peningkatan kualitas. Bagian 3B, cascading hasil P2M. Yang pertama adalah pra-pelaksanaan, terdiri dari penyusunan standar evaluasi, kemudian yang B, penyusunan instrumen, yang C, pengujian instrumen, dan D, validasi ahli. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu pemberian instrumen kepada mahasiswa melalui self-assessment dan peer assessment yang dilakukan secara terpadu melalui Google Form. Kemudian yang B, pengumpulan instrumen. Adapun tahap yang selanjutnya dalam cascading adalah evaluasi, terdiri dari pengumpulan instrumen, kemudian tabulasi, kemudian
simpulan, kemudian pelaporan. Yang 3C, metode populasi atau total sampling. Populasi dilakukan kepada seluruh mahasiswa PAI yang mengikuti magang. Adapun sampelnya dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu mahasiswa yang mengikuti magang di SMA Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 1. Kedua SMA ini sudah mendapatkan akreditasi A. Kemudian bagian ketiga, 3D, pihak yang terlibat. Yang pertama adalah UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam hal ini adalah program studi pendidikan agama Islam S1. Yang kedua, B, SMA Muhammadiyah 1. Dan yang C adalah SMP Muhammadiyah 1. 3E, metode dan tahapan penetapan P2M. Yang pertama melakukan survei. Yang kedua melakukan pelaksanaan dari penelitian. Dan yang ketiga adalah laporan. Kemudian bagian keempat, tugas masing-masing tim. Pertama adalah kinerja tim PTS dan jenis keahlian. Kinerja Litbang PTS, bahwa Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki lembaga yang kredibel di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengkoordinir penelitian dan pengabdian sehingga kualitas dosen bisa ditingkatkan secara periodik berkesinambungan sehingga Universitas Muhammadiyah Purwokerto bisa menjadi universitas yang unggul. Kemudian yang ke B atau 42, jenis keahlian, bahwa keahlian tim peneliti semuanya terdiri dari bidang pendidikan agama Islam. Kemudian yang satunya adalah bidang pendidikan matematik. Tim pengusul dan kepakaran, saya sendiri Dr. Darajat MAG adalah memiliki keahlian di bidang evaluasi pendidikan. Kemudian anggota Dr. Mahful MAG memiliki keahlian di bidang pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga Dr. Zakia MSI memiliki keahlian di bidang pendidikan Islam. Yang keempat, Dr. Ahmad Sulaiman MSI memiliki keahlian di bidang pendidikan Islam. Dan yang kelima, Dr. Kusno MPD memiliki keahlian di bidang pendidikan matematik. Adapun tugas dari ketua adalah mengkoordinir pelaksanaan penelitian, memperoleh data lapangan, menyusun kegiatan, membuat laporan, dan naskah publikasi. Adapun tugas dari anggota adalah membantu pelaksanaan penelitian, membantu menyusun draft angket atau Google Form, kemudian membantu membuat laporan dan naskah publikasi. Yang kelima, biaya dan jadwal kegiatan. Bagian yang pertama, biaya yang dibutuhkan yaitu 50 juta. Kemudian honorarium terdiri dari pembelian bahan habis pakai, kemudian belanja perjalanan lainnya, dan selanjutnya skema pendanaan pengembangan magang, dan yang keempat adalah pelaksanaan selama 4 pekan. Adapun jadwal sebagaimana terlihat di dalam slide berikut, persiapan dan penyusunan proposal, pelaksanaan, penyusunan laporan, seminar, dan publikasi ini berjalan dalam 4